Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 4, mata kuliah kimia organik 3, dengan materi turunan steroid. Saya sendiri, M. Rizky Putra dengan NIM 006, Husnul Khotimah 039, Zulia Nurrahma 048, Nasita 083, dan Bella Veronica 095. Langsung saja ke permasalahan yang pertama. Permasalahan saya sendiri, pada blog saya itu disebutkan bahwa steroid dapat dibiosintesis. Jadi jelaskan tahapan biosintesis dari steroid tersebut. Bagi teman-teman yang ingin menjawab, saya persilahkan. Saya Dwi. Baik. Di sini saya akan mencoba menjawab permasalahan dari M. Rizky. Nah, menurut saya, sintesis dalam tubuh itu memang dimulai dengan satu molekul asetil-CoA dan satu molekul aseto-asetil-CoA yang terhidrasi membentuk 3 hidroksi 3 metil glutaril CoA atau HMG-CoA. Nah, molekul ini kemudian dikurangi menjadi mevalonet oleh enzim HMG-CoA reduktase. Nah, langkah ini itu dimulai dengan diaturnya tingkat membatasi dan langkah irreversibel dalam sintesis kolesterol dan merupakan tempat aksi untuk statin obat. Begitu, Saudari Dwi. Baiklah, terima kasih jawabannya. Saya kurang setuju dengan Husnul karena Husnul tidak menjelaskan tahap selanjutnya setelah mevalonat dibentuk. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan atau mempunyai pendapat lain, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menambahkan jawaban dari permasalahan Saudara Dwi. Mevalonat di sini diubah menjadi 3 isopentenyl pirofosfat dalam 3 reaksi yang memerlukan ATP. Mevalonat ini dekarboxilasi untuk pirofosfat isopentenyl yang merupakan kunci untuk metabolit reaksi biologis berbagai. Nah, 3 molekul mengembun pirofosfat isopentenyl untuk membentuk pirofosfat farnesil melalui aksi geranyl transferase. Nah, 2 molekul pirofosfat farnesil kemudian mengembun untuk membentuk squalen oleh aksi sintase squalen dalam retikulum endoplasma. Oksidosqualen adenilat kemudian siklis squalen untuk membentuk lanosterol. Terima kasih, saya kembalikan kepada Saudara Dwi. Terima kasih atas jawaban teman-teman. Jadi, saya setuju dan saya simpulkan bahwa dalam sintesis itu dimulai dengan satu molekul asetil-CoA dan satu molekul aseto-asetil-CoA. Lalu, molekul tersebut membentuk 3 hidroksi 3 metil glutaril CoA yang kemudian dikurangi menjadi mevalonat. Lalu mevalonat ini diubah menjadi 3 isopentenyl pirofosfat dalam 3 reaksi yang memerlukan ATP. Lalu, tiga molekul ini mengembun pirofosfat isopentenyl dan membentuk pirofosfat farnesil. Lalu 2 molekul yang lainnya membentuk pirofosfat dan mengembun membentuk squalen. Nah, lalu oksidosqualen ini kemudian membentuk cis-lysis squalen lalu membentuk lanosterol. Terima kasih. Lanjut ke permasalahan selanjutnya. Baiklah, permasalahan selanjutnya yakni permasalahan saya. Mengapa 3B hidroksi androsta 516-dien atau HAD dan androsta 1,4 dien 3,17 dionit 17 etilen ketal atau OAK dikatakan sebagai anti-androgen baru yang lebih kuat dibandingkan dengan senyawa anti-androgen yang lebih sering digunakan sebelumnya? Nah, bagi teman-teman yang mau menjawab permasalahan saya, dipersilahkan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab permasalahan dari Saudari Kusnul. Nah, jadi di sini menurut jurnal yang saya baca itu ada di sana dikatakan bahwa turunan steroid itu dapat memblokir DHT atau transaktivasi AR yang diinduksi adiol dan telah menemukan 2 senyawa yaitu HAD dan OAK di mana fungsinya sebagai obat anti-androgenik potensial untuk bersaing androgen dan memblokir aksinya pada
WT, dan AR mutan. Nah, senyawa ini menghambat ekspresi PSA dan pertumbuhan prosel kanker tate, di mana kedekatan kedua senyawa ini dapat mengikat AR yang kemungkinan besar akan terjadi cukup untuk bersaing dengan androgen. Nah, jadi itu saja, Saudari Kusnul. Baik, terima kasih kepada Saudari Zulia. Namun di sini menurut saya jawaban Zulia di sini kurang mengena. Nah, bagi teman-teman yang ingin menambahkan dari jawaban Zulia, dipersilahkan. Saya izin menambahkan, saya menyambung dari jawaban dari Saudari Zulia, mempresentasikan hasilnya di mana menyarankan bahwa HAD yaitu hidroksiandrostadien pada 1 mikrometer atau OAK pada konsentrasi yang lebih rendah 50-100 nanometer dapat mengontrol kanker prostat yang bergantung pada androgen. Lalu selain itu, karena aktivitas androgenik HAD dan OAK pada tingkat terapi potensi sangat rendah dan tidak mungkin diinduksi oleh koaktivator AR. Kemungkinannya lebih kecil menginduksi sindrom penarikan anti-androgen jika digunakan untuk terapi di pasien kanker prostat. Lebih pentingnya lagi, OAK ditemukan hanya memiliki aktivitas estrogenik marginal yang dapat memberikan potensial kualitas hidup manfaat karena lebih sedikit memiliki efek samping yang tidak menguntungkan. Efek dari turunan sterol ini, yaitu in vivo, ini harus diselidiki terkait keamanannya, yang mengarah ke pengembangan obat anti-androgenik, lalu memblokir pertumbuhan kanker prostat yang dimediasi oleh AR. Sekian dari saya kembalikan ke Husnul. Baik, terima kasih kepada Saudara Ebriski Dwi Putra dan Saudari Zulia yang telah menjawab permasalahan saya. Berarti di sini dapat saya simpulkan bahwasanya hal yang penting di sini mengapa HAD dan OAK di sini sebagai anti-androgen yang lebih kuat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Karena dia berjalan pada konsentrasi yang rendah, yakni 50-100 nanometer, di mana dia dapat mengontrol kanker fosfat yang bergantung pada androgen. Dan juga dia aktivitas androgenik HAD dan OAK-nya itu pada tingkat terapi potensial yang sangat rendah dan tidak mungkin diinduksi oleh koaktivator AR, dan kemungkinannya itu lebih kecil dapat menginduksi sindrom penarikan anti-androgen yang digunakan untuk terapi di pasien kanker fosfat. Dan yang paling penting itu OAK di sini ditemukan itu hanya memiliki aktivitas estrogenik marginal, di mana dia dapat memberikan potensial kualitas hidup manfaat karena lebih sedikit efek sampingnya yang tidak menguntungkan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Lanjut ke permasalahan selanjutnya. Baiklah, permasalahan selanjutnya itu dari saya, di mana kolesterol itu terbentuk dari lanosterol setelah terjadi penyingkiran 3 gugus metil dari molekul lanosterol, yaitu 2 dari atom karbon C4 dan 1 dari C14. Nah, permasalahannya, bagaimana proses berlangsungnya penyingkiran ketiga gugus metil ini? Kepada teman-teman yang ingin membantu menjawab permasalahan saya, dipersilahkan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab permasalahan dari Zulia. Nah, penyingkiran ketiga gugus metil ini berlangsung secara bertahap, mulai dari gugus metil pada C4 dan selanjutnya dari C14 dan selanjutnya dari C4. Nah, kedua gugus metil pada kedua C4 disingkirkan sebagai karbon dioksida. Setelah keduanya mengalami oksidasi menjadi gugus karboksilat. Hasil percobaan ini membuktikan bahwa 2,3 epoksiskualen terlibat sebagai senyawa antara dalam biosintesa steroida. Terima kasih, saya kembalikan kepada Zulia. Baiklah, terima kasih untuk jawaban dari Saudari Masita. Namun, di sini saya kurang setuju dengan jawaban dari Saudari Masita karena belum menjelaskan secara lengkap bagaimana proses berlangsungnya penyingkiran ketiga gugus metil ini. Nah, kepada teman-teman yang ingin membantu menambahkan, dipersilahkan. Bella Zulia ingin menambahkan jawaban dari Mas Syita tadi. Nah, jadi setelah kedua gugus metil pada kedua atom karbon C4 itu disingkirkan sebagai karbon dioksida, setelah keduanya mengalami oksidasi menjadi gugus karboksilat, nah kemudian itu nanti
gugus metil kan sebagai asam format setelah gugus metil itu mengalami oksidasi menjadi gugus aldehid. Nah, percobaan dengan jaringan hati pada hewan menggunakan 2,3 epoksi kualen yang menunjukkan bahwa isotop 180 itu digunakan untuk pembuatan lanosterol tadi, menghasilkan 180 lanosterol radioaktif. Nah, di mana hasil percobaan ini membuktikan bahwa 2,3 epoksiskualen terlibat sebagai senyawa antara dalam biosintesa steroida. Nah, molekul kolesterol terdiri atas 3 lingkaran 6 yang tersusun seperti fenantren dan terlebur dalam suatu lingkar 5. Nah, ini biasa disebut dengan hidrokarbon tetrasiklik jenuh yang mempunyai sistem lingkar demikian dan terdiri dari 17 atom karbon yang sering ditemukan pada banyak senyawa yang tergolong senyawa bahan alam atau yang disebut steroida. Baiklah, terima kasih untuk jawaban dari teman-teman. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa proses berlangsungnya penyingkiran ketiga gugus metil ini berlangsung secara bertahap, yaitu dimulai dari gugus metil pada C14 dan selanjutnya dari C4. Nah, setelah kedua gugus metil pada kedua C4 disingkirkan sebagai karbon dioksida, kemudian keduanya mengalami oksidasi menjadi gugus karboksilat. Kemudian gugus metil pada C14 disingkirkan sebagai asam format setelah gugus metil itu mengalami oksidasi menjadi gugus aldehid. Nah, di mana molekul kolesterol kita ketahui bahwa molekul kolesterol ini terdiri atas 3 lingkar 6 yang tersusun seperti fenantren dan terlebur dalam suatu lingkar 5. Baiklah, itu saja kesimpulan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Lanjut. Baiklah, selanjutnya permasalahan dari saya. Nah, kan pada pembahasan materi kolesterol di sini terdapat biosintesis. Yang terdapat jalur mevalonat di dalam tubuh, di mana ada 2 molekul asetil-CoA dan asetoasetil-CoA. Nah, bagaimanakah cara membentuk farnesil pirofosfat dan membentuk skualen pada pembahasan biosintesis? Bagi teman-teman yang ingin menjawab, dipersilahkan. Baiklah, Mas Sita, saya ingin mencoba menjawab. Nah, bagaimana cara membentuk farnesil pirofosfat dan membentuk skualen pada pembahasan biosintesis ini. Nah, menurut saya itu mungkin mevalonat ini diubah terlebih dahulu menjadi isopentenyl pirofosfat atau IPP melalui tahapan langkahnya. Kemudian 3 molekul isopentil pirofosfat tadi mengembun dan nanti akan membentuk farnesinil pirofosfat melalui aksi geranyl transferase. Seperti itu. Baiklah, menurut saya jawaban dari Saudari Bella ini kurang lengkap karena hanya menjelaskan satu langkah saja. Apakah ada teman-teman yang menambahkan? Baiklah, saya akan menambahkan jawaban dari Saudari Bella tadi. Nah, jadi Bella tadi telah menjelaskan langkah bahwa mevalonat itu diubah menjadi isopentenyl pirofosfat melalui 2 langkah fosforilasi dan 1 langkah dekarboksilasi yang membutuhkan ATP. Nah, 3 molekul isopentenyl pirofosfat ini mengembun untuk membentuk farnesil pirofosfat melalui aksi geranyl transferase. Nah, selanjutnya 2 molekul farnesil pirofosfat kemudian mengembun untuk membentuk skualen melalui aksi skualen sintesis di retikulum endoplasma. Baiklah, itu saja. Saya kembalikan kepada Saudari Masita.
Baiklah, terima kasih jawaban dari Saudari Bella dan Saudari Zulia. Maka dapat saya simpulkan, mevalonat di sini diubah terlebih dahulu menjadi isopentenyl pirofosfat atau IPP melalui 2 langkah. Langkah yang pertama yaitu 3 molekul isopentenyl pirofosfat mengembun untuk membentuk farnesil pirofosfat melalui aksi geranyl transferase. Nah, yang kedua itu 2 molekul farnesil pirofosfat kemudian mengembun untuk membentuk skualen melalui aksi skualen sintase di retikulum endoplasma. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Lanjut. Selanjutnya itu permasalahan dari saya. Nah, mengapa pada atom C10 dan atom C13 yang sering digunakan sebagai dasar untuk penentuan konfigurasi ruang dari steroid ini? Apakah ada teman-teman yang ingin menjawabnya? Saya persilakan. Saya Bella izin menjawab. Jadi di sini dikarenakan pada atom C10 dan atom C13 itu pada steroid memiliki tingkat kemudahan dalam substituen, di mana pada atom C10 dan C13 itu ada konfigurasi trans, sehingga itulah menjadi dasar penentuan konfigurasi ruang steroid. Begitu saya kembalikan ke Bella. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizky. Namun di sini saya belum menemukan alasan yang tepat bagaimana pada atom C10 dan C13 tadi yang sebagai penentuan konfigurasi ruang dari steroid. Apakah ada teman-teman yang ingin memperkuat jawaban dari Saudara Rizky? Baiklah, Bella, di sini saya ingin menambahkan jawaban dari M. Rizky Dwi Putra. Nah, saya setuju dan sependapat dengan jawaban dari Rizky, di mana benar bahwasanya pada atom C10 dan atom C13 itu, pada asteroid itu memang memiliki tingkat kemudahan dalam substituen. Nah, di mana pada atom C10 dan C13 itu adanya konfigurasi trans, kemudian pada atom C10, C10 maupun yang ada pada atom C13 ini memiliki gugus-gugus metal angular atau bersudut yang terletak di atas bidang. Nah, gugus-gugus inilah yang dipakai sebagai dasar untuk penentuan konfigurasi ruang di steroid. Saya kembalikan kepada Saudari Bella. Baik, terima kasih kepada M. Rizky dan juga Kusnul. Dapat saya simpulkan mengapa C10 dan C13 itu sering digunakan sebagai penentuan konfigurasi pada steroid, itu karena pada atom C10 dan C13 itu memiliki gugus-gugus metal angular atau yang bersudut terletak di atas bidang-bidang. Kemudian juga dia memiliki tingkat kemudahan dalam proses substituen, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk penentuan konfigurasi ruang dari steroid. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian diskusi kita pada malam hari ini. Saya moderator mewakili semuanya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.